Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Oma Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan pengalaman kami mengenai permasalahan Honda pada bagian CVT, Honda Matic khususnya ya. Yang pakai CVT memang Matic saja. Kalau bebek bukan CVT. Ya, kita akan memberikan pengalaman kami tentang 12 masalah yang sering muncul pada bagian CVT Honda Matic beserta efeknya. Jadi ketika salah satu itu muncul atau salah satu itu rusak, efeknya ketika kita kendarai itu apa? Ketika kita naiki motornya itu efeknya gimana? Nah, jadi ini hubungannya apa? Hubungannya ketika teman-teman mendapatkan masalah itu bisa langsung to the point pada bagian yang rusaknya itu di mana. Nah, jadi biar nggak salah dalam memperbaiki atau mengganti. Karena kenapa? Karena kita salah dalam memperbaiki atau mengganti, kalau itu punya kita sendiri sih ya yang rugi kan kita, nggak jadi masalah. Tapi kalau itu yang kita perbaiki punya orang, ya kasihan orangnya gitu ya. Jadi kita harus tepat dalam menganalisa, harus tepat dalam melakukan troubleshooting ya, kayak gitu. Simak video ini sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, permasalahan yang sering muncul yang nomor satu, kita langsung saja biar nggak panjang lebar. Yang sering muncul pada nomor satu ini adalah bagian seal krek asnya. Seal krek as ini sangat amat sering bocor ya, sangat amat sering bocor. Apalagi sekarang buat teman-teman ya, hati-hati bahwa seal ini banyak sekali produk yang aspal asli tapi palsu. Jadi bungkusnya AHM tapi dalamnya bukan AHM. Itu hati-hati. Tapi nggak masalah, nggak akan merusak mesin, nggak. Tapi biasanya lifetime-nya atau umurnya itu nggak terlalu panjang. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita dapet yang asli, benar-benar asli, itu bisa tahunan, tergantung pemakaian kita. Tapi ini sangat sering bocor. Nah efeknya kalau bocor apa? Efeknya kalau bocor otomatis oli akan keluar seperti ini. Bisa dilihat ya, ini kotor kondisinya, maka kotoran akan semakin gampang menempel, nggak cuma di bodinya saja tapi juga di bagian bagian lain seperti fan belt atau V-belt ya. Bisa juga pada bagian rollernya, bisa juga sampai ke belakang misalkan kalau sudah parah. Itu efeknya apa? Efeknya akan terjadi slip. Nah, slip ini mengakibatkan dia getar. Pada tarikan awal dia getar, terus juga tenaganya kurang, otomatis top speednya kurang, itu sudah otomatis kayak gitu. Nah kalau sudah sangat amat parah, jadi nggak pernah kita cek nih ya, nggak pernah kita cek olinya keluar terus dari sini nih ya. Nah tiba-tiba motor kita bisa ngejim atau nyekit atau ngejim, itu kondisi motor tanpa oli. Jadi olinya keluar dari sini, kita nggak ngecek, kita jalan cepat atau dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba kita berhenti motornya, nggak bisa kita selah nih ya, atau nggak bisa kita hidupkan. Nah itu tanda-tanda bahwa motornya ngejim. Nah kalau sudah ngejim itu resikonya apa ya? Kita harus ganti yang namanya piston atau seher. Bisa juga kalau parah bisa sampai ke laher krek asnya, bisa juga sampai ke stang atau conrootnya ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati, itu nomor satu. Nah untuk yang nomor dua itu adalah fan belt retak. Nah fan belt retak ini efeknya hampir sama dengan nomor satu ya, tapi ini ada tambahan suara kasar ya. Suara kasar itu bisa suara tek kayak gitu ya, pada bagian pada posisi atau kondisi RPM bawah itu terjadi suara tek kayak gitu. Terus juga performanya kurang karena kalau sudah retak itu biasanya fan belt itu akan mengeras, kondisinya lebih keras daripada kondisi baru atau kondisi yang masih bagus. Dia akan mengeras, karena itu ya bisa timbul suara yang lebih kasar. Bisa juga kok suaranya itu ketika stasioner itu akan timbul suara seperti kemerosok. Kemerosok itu bahasa Indonesianya apa?
suara apa kemerosok sok 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 sok. Nah kayak gitulah, sok 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 sok. Nah kayak gitu, itu salah satu tanda bahwa fan belt itu kotor, atau juga bisa dia sudah retak-retak dan mengeras. Nah itu nomor 2. Terus ya nomor 2 ini resikonya apa kalau sudah terlanjur parah. Nah kalau sudah terlanjur parah dan nggak pernah kita cek, bisa tiba-tiba putus di jalan. Kalau putus di jalan, dia nggak mau balikan, kita yang sakit hati. Bukan gitu. Kalau sudah putus di jalan kan kita yang sengsara juga. Ya kalau di jalannya itu jalan raya yang banyak yang apa namanya, bengkel misalkan, ya nggak masalah. Tapi kalau kita kondisi lagi di tengah hutan misalkan, ya siapa tahu sih ya, maksudnya kondisi jalan itu jalan hutan atau jalan yang jauh dari pemukiman, malam hari, ya itu kita akan sengsara, kita akan melihat hal-hal goib. Wah. Bukan. Oke, itu nomor 2. Nah untuk yang nomor 3, roller peyang. Oh ya, ini contohnya, contoh untuk roller apa namanya, fan belt yang retak-retak. Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya. Ntar kita balik dulu, kita balik. Nah tuh kelihatan ya. Oh itu adalah kondisi dari fan belt retak. Kalau sudah kayak gini ya harus kita ganti, solusinya kita ganti ya, kita ganti. Untuk nomor 1 juga sama, solusinya harus kita ganti. Oke, nah kita lanjut ke nomor 3, roller peyang. Roller peyangnya kita nggak punya contoh, sayang sekali kita nggak punya contoh. Tapi intinya kalau roller disebut peyang itu karena dia sudah nggak bulat. Roller itu harusnya bulat kayak gini ya. Nah kalau sudah peyang itu dia ada bagian yang rata ya, ada bagian yang rata, salah satu atau banyak. Nah efeknya apa? Disebabkan kenapa? Nah kenapa? Karena faktor usia biasanya. Kalau sudah roller yang sudah terlalu lama dipakai, ya kayak gitu, namanya juga gesekan, pasti mengakibatkan keausan. Kalau di sini kalau roller itu disebutnya peyang, ya. Kalau roller disebutnya peyang. Efeknya apa? Kalau roller peyang, efeknya apa namanya? Timbul getaran. Timbul getaran ketika tarikan awal bisa, ketika kita gas apa namanya? Gas stabil, ketika jalan kayak gitu timbul getaran juga bisa. Terus top speed otomatis juga kurang. Terus kalau kita biarkan lama-lama, rumah roller ini akan terkikis, ikutan terkikis. Rumah roller yang ini akan ikutan terkikis, biasanya pada bagian samping bisa, atau bagian sini itu akan terkikis. Jadi buat teman-teman, rajin-rajinlah untuk servis ya, biar nggak terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan. Kalau kondisi kita lagi punya uang sih nggak masalah, tapi kalau kita lagi nggak punya uang ya akan jadi masalah besar. Nah kayak gitu, itu adalah nomor 3. Solusinya yang harus kita ganti rollernya, nggak bisa kita akalin. Ini hampir semuanya yang saya sebutkan nanti solusinya adalah mengganti ya, makanya buat teman-teman kalau yang mengharapkan untuk mengakali, saya rasa sih ada beberapa nanti lah kita sampaikan. Nah ini nomor 4 yang juga sering terjadi adalah piece slide atau sliding roller, atau bantalan tutup rumah roller. Piece slide itu ya ini nih ya. Piece slide ini dia fungsinya adalah untuk menstabilkan getarannya ini nih, karena ini kan tugasnya kayak gini ya, gesekan kayak gini. Kalau ini besi ketemu ini ini kan bahannya aluminium, maka aluminiumnya akan kalah karena ini besi. Jadi fungsinya dia agar untuk mengurangi gaya gesek dan juga untuk penyetabil getaran ya. Jadi untuk peredam getaran juga ini, sekalian untuk mengurangi keausan, untuk mengurangi gaya geseknya, dia juga untuk menstabilkan getaran. Jadi sebagai peredam getar. Nah, ini kalau sudah aus ya, sudah apa namanya? Aus, ini akan goyang-goyang. Goyang-goyangnya parah, nggak kayak gini. Kalau ini ya semacam inilah, semacam ini ya. Efeknya apa? Efeknya sebenarnya nggak banyak, tapi kalau kita biarkan ya ini bisa sampai pecah ya, bisa sampai pecah, rumah rollernya otomatis akan rusak parah
Jadi hati-hati buat teman-teman, ini harus dicek ini. Kalau untuk efek awalnya, efek-efek yang ini belum terlalu parah, itu efeknya ada suara kasar. Bunyi tek-tek pada RPM bawah ya. Bunyi tek-tek pada RPM bawah. Jadi buat teman-teman yang punya motor Vario atau pokoknya motor Honda, kalau fan beltnya sudah diganti, V-beltnya sudah diganti baru ya, tapi masih juga dia bunyi tek-tek pada bagian pada posisi atau kondisi RPM bawah, itu harus dicek pada bagian ini. Ini kalau terlalu longgar, maka dia akan timbul bunyi tek-tek 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 tek-tek. Nah, kayak gitu di RPM bawah. Solusinya kita ganti. Sebenarnya bisa kita akalin ya, bisa kita akalin dengan ganjal pada bagian sininya. Nah, ini bisa kita kasih apalah. Kalau saya sering itu seng bekas apa ya? Bisa bekas minuman bersoda, bisa bekas larutan kayak gitu ya, aluminium foil ya. Aluminium foil bukan sih? Pokoknya kayak gitu lah, kaleng-kaleng kayak gitulah. Kaleng-kaleng kayak gitu. Jangan terlalu besar dan cari yang ketebalnya tepat ya. Kalau kita terlalu besar, terlalu tebal, ini ketika kita pasang kayak gini terlalu memaksa, maka ini akan terlalu terlalu sempit. Ketika masuk ke sini akan susah. Jadi ketika kita masukkan kayak gini akan susah. Tuh, kita masukkan kayak gini akan susah. Kalau ini kan gampang. Jadi buat teman-teman yang mau ngakalin ini bisa diganjel, tapi ganjelnya jangan terlalu besar, jangan terlalu tebal. Karena kalau ini terlalu seret ketika masuk susah, itu juga efeknya juga nggak akan bagus pada performa motornya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke masalah yang kelima. Masalah yang kelima ini adalah rumah roller dan tutup rumah rollernya rusak. Ya, ini rumah roller rusaknya kenapa? Karena faktor nomor 3 dan juga faktor nomor 4 ya. Roller peyang dan juga piston slide-nya yang peyang ya. Kalau sudah rusak kayak gitu ya, solusinya harus kita ganti kayak gitu ya. Nah, untuk masalah yang keenam, itu bos rumah roller. Kita nyebutnya bos rumah roller. Ini biasanya ausnya itu kelihatan. Saya jamin kelihatan. Kalau ini kan dia dilapisin chrome ya, dilapisin chrome. Nah, kalau sudah aus maka dia akan terlihat chrome-nya hilang atau terkikis, atau juga ketika kita pegang kayak gini itu akan terasa seperti ada perbedaan diameter. Nah, ketika ini maka dia akan terasa. Terus ketika kita pasang ke rumah rollernya, dia akan goyang parah. Ini walaupun kondisinya baru dia tetap goyang ya, karena speleng. Tapi kalau kondisinya sudah parah, ini akan goyang kayak ini. Nah, goyang. Efeknya apa? Efeknya suara kasar. Yang jelas suaranya kasar. Suaranya akan sangat amat kasar kalau sudah parah. Bahkan seperti seperti habis kehabisan oli. Jadi kalau sekernya itu rusak, itu pasti suaranya kan kasar. Nah, ini suaranya hampir mirip kayak gitu. Ketika kita kendarai, otomatis ya performanya jelas berkurang, jelas nggak enak motornya kalau ini rusak. Nah, ini penyebabnya apa kok bisa rusak? Nah, biasanya karena faktor usia ya, karena faktor usia. Terus solusinya ya harus kita ganti. Nah, biasanya kalau bosnya rumah roller ini rusak, biasanya rumah rollernya pun juga akan rusak ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kayak gini, seharusnya sih harus ganti rumah roller sama bos rollernya sekalian, biar performanya maksimal. Nah, kayak gitu. Itu adalah poin yang ke-6. Nah, poin yang ke-7 adalah kampas yang habis. Kampas ganda atau kampas sentrifugal itu habis ya. Efeknya apa? Efeknya biasanya tarikan awalnya itu berat, terus bisa suaranya kasar. Kenapa kasar? Karena ini logam ketemu logam. Ini kan logam juga nih ya, ketemu sama rumah rollernya, rumah mangkok gandanya atau mangkok kampasnya, itu akan suaranya kasar seperti gesekan besi sama besi. Sering. Nah, kayak gitu.
Solusinya apa? Solusinya kalau belum terlalu parah, belum terlalu lama, kita tinggal ganti ininya saja, ya, kampas gandanya saja. Tapi kalau sudah terlalu parah, kita wajib ganti sama ininya, karena ini pasti akan terbekas nih ya, akan aus, terus diameternya juga akan berkurang. Otomatis kalau kita ganti gandanya saja, dia nggak bisa maksimal performanya. Nah, kayak gitu. Terus poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8 yang sering terjadi adalah kebanyakan stempet atau grease atau gemuk pada bagian sini. Biasanya yang servis-servisnya ngawur nih ya. Buat teman-teman yang servis-servisnya belum terlalu paham, ya bukannya kita sok pinter nih ya. Ini kan berbagi pengalaman. Kalau ngasih stempet yang di dalam sana, ngasih grease yang di dalam sana, itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, efeknya apa? Efeknya dia akan keluar ya. Efeknya dia akan keluar, lalu akan mengenai rumah kampas ganda yang di sini nih, mangkok ganda yang ada di sini. Ya, ini akan penuh dengan standpad atau penuh dengan oli. Standpad yang sudah mencair kan bentuknya seperti oli atau gemuk. Nah, terus akan terjadi selip. Nah, selip antara ini kampas ganda dengan mangkok ganda. Efeknya apa? Efeknya adalah tarikan nafalnya bergetar. Itu saja sih efeknya kalau kebanyakan grease. Solusinya apa? Solusinya harus kita bersihkan. Kita bersihkan grease-nya juga atau standpadnya. Terus kita ganti standpad itu dengan yang high temp atau standpad atau grease yang khusus untuk CVT, yang untuk suhu tinggi, high temp. Nah, kayak gitu. Jangan pakai standpad yang biasa ya. Terlalu banyak standpad atau pakai standpad yang biasa, itu efeknya sama. Nah, kayak gitu. Itulah poin yang ke-8. Nah, poin yang ke-9 adalah standpadnya kering atau sudah habis ya, sudah habis karena faktor usia. Itu biasanya yang kalah adalah mangkok. Yang kalah adalah pulinya ini nih. Pulinya ada di dalam sana ya. Nah, ketika kita goyang-goyang kayak gini, maka dia akan bergoyang. Ya, enggak kuat. Nah, pokoknya ini ya bisa goyang. Ini ya bisa goyang ya. Terus suaranya kasar. Kasar banget ya, karena pada bagian dalamnya itu sudah terjadi keausan. Solusinya kalau sudah kayak gitu, kita harus bongkar, kita lihat bagian mana yang rusak. Tapi kalau saran saya, mending ganti puli set ya, puli set utuh. Mangkoknya nggak usah, terus kampas gandanya juga nggak usah, jadi pulinya saja. Pernya juga nggak usah ya. Kita beli puli yang merek-merek, nggak usah ori, karena ori harganya mahal sekali. Tapi kalau teman-teman pengen ori ya malah bagus. Tapi kalau yang pengen pakai yang imitasi, bisa tanya ke toko spare part, imitasi apa yang bagus. Nah, kayak gitu. Daripada kita beli ori, memang harganya berkali-kali lipat. Nah, kayak gitu. Oke, itu adalah masalah yang ke-9. Masalah yang ke-10 adalah lahar pulinya rusak. Lahar di dalam sana, yang ini, yang merah itu kelihatan nggak? Merah nggak kelihatan, pokoknya lahar yang ada di sini nih ya, lahar yang ada di sini itu rusak. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita pasang kayak gini, ketika kita putar kayak gini, dia akan bunyi sok kayak gitu. Atau pada RPM bawah, atau ketika kita lepas gas. Jadi ketika kita gas ya, ketika kita gas terus kita lepas gasnya, terus kita biarkan motornya jalan, itu akan bunyi sok. Nah, kayak gitu. Itu kemungkinannya ininya rusak, atau yang gigi yang ada di dalam gearboxnya rusak. Tapi kalau gearbox rusak, selama kita rutin ganti oli gearboxnya, itu nggak akan rusak. Yang sering rusak itu ini, laharnya ini. Solusinya ganti lahar, kayak gitu. Itulah poin yang ke-10. Poin yang ke-11 itu adalah aspulnya rusak ya. Aspulnya yang ada di sini itu rusak. Kenapa bisa rusak ya? Karena faktor usia. Ini kalau nggak faktor usia ya nggak mungkin rusak sebenarnya ya. Nanti akan kita jelaskan di poin yang ke-12. Kalau nggak faktor usia, dia nggak mungkin rusak sebenarnya. Rusaknya gimana? Dia aus pada bagian ujung sini nih ya, aus. Nah, aus pada bagian ujung sini nih, aus. Nah,
Efeknya apa? Efeknya nanti nomor poin yang ke-12 efeknya sama ya. Itu efeknya adalah pada saat RPM bawah ya, itu akan terjadi suara kasar. Jadi ketika gas awal akan terasa atau berbunyi ratatak, nah kayak gitu. Itu karena ininya rusak, sudah bisa dipastikan. Tapi ketika kita ini belum parah, kita gas agak tinggi, dia akan baik-baik saja, suaranya akan hilang. Nah itu ini yang rusak. Terus solusinya gimana? Solusinya ya kita ganti, harus kita ganti. Kalau itu nggak bisa kalau nggak kita ganti. Mau kita bubut ulang, nggak mungkin, nggak bakalan bagus. Mending kita ganti. Nah, poin yang terakhir, poin yang ke-12, itu adalah laher yang ini nih. Laher puli ini rusak ya. Biasanya kuningannya sudah aus atau tembaganya ini sudah aus. Nah, tembaga yang aus ini efeknya dia akan longgar dengan dari sana. Sama dengan ketika ini aus, ini ya baik-baik saja, maka juga akan terjadi longgar. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Sekali lagi adalah faktor usia. Kalau bukan faktor usia nggak mungkin kayak gitu. Solusinya kalau ini ya harus kita ganti. Efeknya sama ya dengan poin 11. Efeknya sama. Nah, pesan buat teman-teman, kalau mengganti lahernya itu berat ya. Ini akan kita letakkan saja. Kalau kita ganti laher yang tadi, itu jangan pakai yang tipe 6002 tapi yang tanpa tembaga. Jangan. Efeknya apa? Efek jangka panjangnya dia akan merusak as pulinya. Sudah bisa saya pastikan itu akan kalah as pulinya. Jadi buat teman-teman bisa ganti laher itu kita cari yang ori harganya 100 ribuan mungkin. Atau kita pakai merek-merek lainnya, merek-merek yang bagus, kita ganti kayak gitu. Nah, untuk cara menggantinya itu, kalau ini bukan bengkel, buat teman-teman yang bukan bengkel, sebaiknya dibawa ke bengkel atau ke tukang bubut. Jangan dipaksa digetok-getok, jangan. Terus jangan pakai lilin. Jangan juga pakai kertas. Ya Allah, ya Allah. Itu resiko sekali, itu resiko. Sangat amat resiko. Resikonya apa? Resikonya pada bagian tengahnya sana. Bentar, tak balik. Nah, pada bagian sini itu bisa pecah, Pak. Ini pecah. Kenapa? Karena terlalu menerima dorongan, terlalu menerima tekanan dari dalam sana, tekanan lilin atau tekanan kertas atau koran yang kita getok dari sini kan, caranya kayak gitu ya. Nah, kalau yang profesional sih sebaiknya ya pakai tracker atau juga bisa kita las ya, itu bisa kayak gitu. Jangan kita pakai kertas, jangan kita pakai lilin. Waduh, itu resikonya sangat amat tinggi. Sebaiknya jangan. Nah, itu adalah 12 poin yang sudah saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih bingung, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Nah, kayak gitu ya. Saya suka diskusi kok. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti masuk ke notifikasi saya, ya akan saya balas. Tapi kadang-kadang memang komentar itu nggak masuk ke notif. Jadi nggak kebaca sampai 4 bulan. Sampai ada sih yang 1 tahun baru bisa saya baca, karena memang nggak masuk ke notif, masuknya itu ke videonya. Jadi saya kan jarang juga buka video sendiri, bukanya kan di notifikasi. Nah, kadang nggak masuk. Nah, kayak itu ya. Oke, video kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat semoga bisa selalu bersyukur. Oke, terima kasih, saya akhiri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.